Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk materi kita tentang langkah-langkah penelitian geografi. Kemarin udah ada Ibu jelaskan bagaimana langkah-langkah dalam pembuatan penelitian geografi itu. Sekarang Ibu akan bahas kembali. Ini ada penelitian geografi. Manusia dalam mengungkapkan sebuah misteri atau suatu kejadian menggunakan daya dan pikiran dengan cara mengamati atau meneliti kejadian atau misteri tersebut. Hasil pengamatan atau penelitian yang dilakukan manusia berguna untuk memecahkan masalah atau misteri yang akan dihadapinya. Nah, metode atau cara yang digunakan untuk memecahkan misteri dari sejak zaman dahulu sampai sekarang mengalami perubahan. Nah, bisa diperhatikan di slide ini adalah isi materi kita di bab 3 ya. Yang pertama kita akan membahas tentang fenomena geosfer dalam pandangan studi geografi. Kedua, pendekatan analitis studi geografi. 3. Metode analisis geografi. 4. Teknik pengumpulan data geografi. 5. Teknik analisis data geografi. 6. Penyusunan proposal penelitian geografi. Dan yang terakhir itu publikasi hasil penelitian geografi. Nah, fenomena geosfer dalam pandangan studi geografi adalah seluruh kejadian alam yang meliputi litosfer, atmosfer, biosfer, antroposfer, dan hidrosfer. Ya, kemarin sudah Ibu jelaskan atmosfer itu tentang apa. Atmosfer itu yaitu tentang lapisan udara, ya. Litosfer bagian-bagian tanah, hidrosfer bagian perairan, ya. Nah, bisa diperhatikan ini ada unsur-unsur geosfer. Ini ada gambar yang pertama itu ada atmosfer, hidrosfer tentang perairan, ya. Terus biosfer itu tentang lingkungan alam, ya. Dan antroposfer tentang manusianya, litosfer tentang tanah, bagian tanah. Nah, kita masuk ke contoh-contoh fenomena geosfer. Contoh fenomena litosfer seperti batuan, dan sfer atau sfera bermakna lapisan. Nah, berarti litosfer itu lapisan bebatuan. Contoh litosfer dalam bentuk materi adalah batuan dengan berbagai jenis gunung dengan tipe dan ketinggiannya. Berbagai macam bentuk lahan dengan berbagai proses pembentukannya. Ada dia lahannya yang datar, ada yang landai. Bisa diperhatikan kalau sering jalan-jalan ke Brastagi, bisa kalian lihat bagaimana sistem pertaniannya di sana, bentuk lahannya bagaimana. Nah, ini dia contoh yang kedua tentang litosfer. Dalam bentuk fenomena dan gejala geografi adalah gempa, pergerakan lempeng tektonik, gunung api meletus, dan tanah longsor. Seperti ini ada gambarnya, salah satu Ibu ambil. Nah, kita masuk ke contoh fenomena atmosfer. Yang pertama, contoh atmosfer dalam bentuk material yaitu awan, udara, beserta materi atau zat-zat yang menyusunnya. Pastinya kalian sudah tahu bagaimana bentuk awan, ya, udara yang kita hirup dalam kehidupan kita sehari-hari ini, yang bisa disebut seperti oksigen. Yang kedua, contoh atmosfer itu dalam bentuk fenomena dan gejala geografi yaitu perubahan unsur-unsur cuaca, ya. Misalkan kalau sekarang itu cuacanya panas, yang kemarin itu musim penghujan, dingin, ya, cuacanya. Bisa diperhatikan ini ada gambar dari fenomena atmosfer. Nah, kita masuk ke contoh fenomena biosfer. Yang pertama, contoh biosfer itu dalam bentuk materialnya yang berupa flora dan fauna, ya, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Nah, contoh yang kedua itu dalam bentuk fenomena dan gejala geografi yaitu persebaran dan habitat atau kondisi ruang, ya, kondisi ruang dari misalkan persebaran floranya yang udah Ibu jelaskan kemarin, dan faunanya. Bisa diperhatikan ini gambar, ada dia gambar orang hutan, kebanyakan dia berada di daerah mana, bisa diperhatikan. Nah, yang terakhir itu contoh fenomena hidrosfer. Yang pertama, contoh hidrosfer dalam bentuk material adalah air, salju, uap, atau gas.
Yang kedua, contoh hidrosfer dalam bentuk fenomena dan gejala geografi yaitu pasang surut, air laut, pergerakan air tanah, aliran air, permukaan arus sungai, dan lain-lain. Bisa dilihat ini ada gambar siklus air. Di semester 7 kita akan membahas bagaimana siklus air atau siklus hidrologi ya. Nah, minggu depan kita akan melanjut materi kita tentang contoh fenomena antroposfer. Sekianlah materi dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.